BLT Dana Desa di tahun 2022 masih tetap disalurkan dari Januari sampai Desember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seluruh teman-teman dan saudaraku semua. Semoga puasa kita hari ini selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh amal ibadah kita dicatat menjadi pahala untuk kita semua. Amin. Baik teman-teman, pada kesempatan ini akan saya bagikan informasi terkait dengan pertanyaan para teman-teman di kolom komentar video saya unggahan sebelumnya atau yang saya bagikan sebelumnya. Ada beberapa kawan-kawan yang menanyakan tentang bantuan pemerintah, terutamanya terkait dengan bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa pada tahun anggaran 2022. Nah, pada kesempatan ini teman-teman, sebelum saya bagikan informasi ini, lebih baiknya mohon ditonton video ini sampai habis, jangan di skip, dan juga jangan lupa setelah ditonton sampai habis di like, di komen, dan juga di subscribe agar video ini dapat berkembang dengan baik dan bermanfaat untuk membagikan kebaikan-kebaikan terutama tentang bantuan-bantuan pemerintah. Terima kasih. Baik para teman-teman, di sini kita lanjutkan informasi yang terkait dengan pertanyaan para teman-teman di kolom komentar, yaitu tentang BLT Dana Desa pada tahun 2022. Baik teman-teman, pada kesempatan ini ada beberapa kawan-kawan yang menanyakan terkait dengan masih ada enggak BLT Dana Desa pada tahun 2022. Karena mungkin menurut anggapan teman-teman sudah banyak pencairan di bulan Ramadan ini khususnya, yaitu ada BPNT, ada PKH, ada BLT minyak goreng, dan juga ada bantuan pedagang kaki lima. Kok penerima BLT gede kok tidak ada pencairan? Mungkin itu menjadi pertanyaan di benak teman-teman sekalian. Baik, pada kesempatan ini akan saya sampaikan tentang hal itu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Namun penyampaian saya ini sesuai dengan pengalaman saya, teman-teman, sesuai versi saya, karena saya menjalankan tugas dari pemerintah juga selain daripada pembagian video ini, yaitu mendampingi pelaksanaan BLT Dana Desa untuk proses dari awal hingga terakhir di tengah masyarakat. Oke teman-teman, pada kesempatan ini tentunya akan saya jawab pertanyaan masih ada enggak BLT Dana Desa di tahun 2022. Jadi di sini yang saya jawab dua hal, atau saya bagi dua kategori untuk jawaban dari pertanyaan teman-teman. Untuk jawaban yang pertama, yaitu kita melihat dasar tentang penganggaran dana desa di tahun 2022. Kenapa kita harus melihat itu? Karena sumber dari semua pendanaan dari dasar yang sudah ditentukan oleh pemerintah atau sebagai pedomannya para teman-teman. Baik, pada kesempatan ini sesuai dengan peraturan Pak Presiden nomor 104 nomor 2021 terkait tentang prioritas penggunaan dana desa pada tahun anggaran 2022. Nah, di sini cukup jelas di Perpres Bapak Presiden tersebut yang jelas penganggaran BLT saya ulang. Yang jelas dana desa di tahun 2022 yaitu digunakan 40% untuk BLT dana desa minimal 40%, 20% untuk ketahanan pangan dan hewani, 8% untuk penanganan COVID di tingkat desa, sisanya bisa digunakan untuk program lain yang ada di desa tersebut. Jadi bisa kita tarik kesimpulan teman-teman, sesuai dengan Perpres 104 ini tahun 2021 cukup jelas BLT dana desa wajib dianggarkan di semua desa se-Nusantara pada tahun penggunaan dana desa tahun 2022. Bahkan ini menjadi prioritas. Jadi dari peraturan Pak Presiden ini cukup jelas bantuan langsung tunai dari dana desa itu masih berlanjut. Misalnya
para teman-teman sudah pernah dapat di tahun 2021, ini sudah jelas pada tahun 2022 masih tetap dapat menikmati atau mendapatkan program tersebut, asalkan teman-teman di Musdit Subsidi Desa itu memang selaku penerima manfaat, lolos selaku penerima manfaat gitu teman-teman. Jadi itu yang saya jawab di satu ini ya, di pertanyaan dari teman-teman di satu kategori atau satu jawaban. Nah, jawaban yang kedua, jadi di sini tentang mekanisme. Kalau tadi tentang dasar, di sini tentang mekanisme regulasi BLT dana desa. Jadi kalau untuk di bulan Januari, Februari, Maret, saya pastikan semuanya sudah merealisasikan. Memang jaraknya dengan Ramadan ini memang lama, rata-rata sudah di bulan Februari sudah pada membayarkan BLT dana desa. Ini terasa kok bantuan yang lain sudah cair, kok menerima BLT dana desa rata-rata yang tahap kedua belum cair. Jadi ini teman-teman, sebelumnya saya akan cerita sedikit tentang tahapan pelaksanaan BLT dana desa setelah mulai pengusulan dari desa tentang penerima manfaat yang akan diberikan BLT dana desa. Setelah desa mengusulkan baik melalui pendamping desa atau melalui kecamatan atau dinas BMD di kabupaten ke KPPN, yaitu keuangan yang ada di daerah tersebut, yaitu milik Menteri Keuangan, secara regulasi, secara administrasi semua dilengkapi, diusulkan ke sana. Nah, oleh pihak keuangan kalau bisa terrealisasi dan diterima usulannya, langsung ditransfer ke rekening desa teman-teman. Di rekening desa ini masih utuh teman-teman, maksudnya dalam 3 bulan itu di desa itu misal 100 juta untuk pemberian BLT selama 3 bulan, jadi masih diterima oleh pihak desa itu 100 juta teman-teman. Nah, setelah diterima oleh pihak desa atau di rekening desa, bendahara desa melakukan transfer kembali atau melakukan clearing ke rekening-rekening para penerima manfaat. Itu jika menggunakan non tunai. Kalau menggunakan tunai mungkin langsung ditarik tunai dibagikan, tapi rata-rata sekarang sudah banyak menggunakan non tunai. Setelah di clearing di rekening penerima manfaat atau keluarga penerima manfaat, semuanya selesai, baru diberitahukan kepada seluruh penerima manfaat bahwa BLT dana desa sudah masuk di rekening masing-masing, bisa diambil dimanapun. Itu teman-teman mekanismenya. Setelah selesai bendahara desa tadi mentransfer di rekening penerima manfaat, yaitu ada berupa keterangan dari pihak perbankan, yaitu salary. Salary itu daftar transfer dari rekening desa ke penerima manfaat. Nah, salary tersebut kita laporkan kembali ke keuangan, baik melalui pendamping desa maupun kecamatan atau BMD kabupaten. Setelah itu langsung bisa diproses oleh pihak keuangan, itu akan langsung terkirim kembali ke rekening desa. Jadi maksud saya jelaskan ini beda teman-teman. Jadi saya ulangi lagi, untuk regulasi dana desa di tahun 2022 ini ada 3 tahap pencairan. Pertama 40% pertama, 40% kedua, dan 20% terakhir. Itu regulasi dana desa. Namun untuk BLT dana desa di sini tidak berpengaruh dengan itu. Ketika desa tersebut sudah selesai administrasinya, tahap pertama sudah disalurkan, administrasi yang saya jelaskan tadi sudah dipenuhi, diajukan lagi keuangan, itu bisa langsung terrealisasi itu teman-teman. Jadi itu bedanya. Jadi jangan beranggapan, wah ini nunggu 40% kedua dan dari dana desa bisa nanti baru masuk BLT dana desanya, itu tidak teman-teman. Jadi itulah secara penataan administrasi yang kita alami dalam kondisi anggaran di tahun 2022. Jadi saya ulangi lagi, BLT dana desa tidak menunggu regulasi pencairan dana desa, yaitu 40% 1, 2, dan 20% terakhir. BLT dana desa ketika sudah selesai disalurkan, dilaporkan, bisa dicairkan kembali. Itu pada teman-teman. Mudah-mudahan tidak lama lagi akan segera cair. Yang pasti saya simpulkan, untuk dana desa terkait dengan BLT dana desa di tahun 2022 sesuai dengan himbauan Pak Presiden, diatur oleh Menteri Keuangan dan juga diatur oleh Menteri Desa,
dipastikan masih dianggarkan dan wajib dianggarkan di semua desa se-Nusantara untuk BLT dana desa. Tinggal regulasinya silakan berkoordinasi dengan pemerintahan desa setempat, baik cepat, lambat, atau sesuai dengan target yang sudah diharapkan. Terima kasih, mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.